Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mdika Raja dari kelas 11-2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan kosinus. Baik, kita mulai dari apa sih itu aturan kosinus? Nah, jadi aturan kosinus itu adalah perluasan dari teorema Pitagoras. Kita tahu kan semuanya teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi secara sederhananya aturan kosinus ini itu adalah aturan yang memecah segitiga untuk kita mencari suatu sisi segitiga. Dan misalnya ada segitiga ABC dan ada sisi A, B, dan C. Nah, ketika kita mengetahui sisi A dan sisi B, maka sisi B dan sudut ini, maka kita bisa mencari panjang dari sudut C menggunakan aturan kosinus ini. Nah, jika kita mengetahui panjang sisi A, C, dan B, maka kita juga bisa mencari berapa sudut-sudut segitiganya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke teori dasar, yaitu bagaimana bisa terbentuknya aturan kosinus ini. Seperti rumus-rumus lainnya, aturan kosinus ini tidak muncul dari ruang hampa, dari nothingness. Nah, yang menjadi dasar dari aturan kosinus ini yaitu teorema Pitagoras ini. Nah, itu teorema Pitagoras menyatakan bahwa segitiga siku-siku kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu ini ya, kita sudah tahu semua ini ya. Nah, teorema Pitagoras ini adalah salah satu kasus aturan kosinus di mana sudut yang diapit oleh dua sisi ini itu adalah 90 derajat. Oke. Sekarang kita bahas gimana kalau misalkan sudut yang diapit itu tidak 90 derajat. Nah, tentu butuh dikoreksikan, tentu butuh yang namanya koreksi, di mana koreksinya yaitu berupa negatif 2 AB cos, yaitu sudutnya ini. Nah, jadi kita lihat di sini, ketika sudut C nya 90, maka cos 90 sama dengan 0 kan? Nah, maka negatif 2AB kita kalikan dengan 0, maka ini akan hilang kan? Nah, maka dari situlah muncul C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena sebenarnya rumusnya kan kayak gini. Nah, cuman karena cos 90 derajat dari 0, maka min 2AB dikali 0 juga 0, maka ini bisa dicoret hilang dan maka jadilah ini. Oleh karena itu, jika sudut yang diapit adalah 90 derajat, maka rumusnya jadi ini. Seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita lanjut kapan kita menggunakan aturan kosinus ini. Jadi aturan kosinus ini ada dua bisa dibagi menjadi dua waktu kapan kita bisa menggunakannya. Yang pertama yaitu misal kita punya segitiga ABC seperti ini. Nah, dan ada sisi A, B, dan C. Nah, ketika sisi A dan sisi B diketahui dan sudut di depan sisi C itu diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat dikurang 2A B dikalikan dengan kosinus sudut di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aturan kosinus juga bisa digunakan jika misal kita punya segitiga ABC. Jadi
misal di sini ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, sekarang semua panjang sisinya itu diketahui. Dan kita disuruh mencari misal sisi ini, sudut ini. Nah, maka kalau semua panjang sisinya diketahui, maka kita bisa mencari sudut manapun di segitiga ini. Jadi untuk mencari sudut yang di sini, maka kita akan mencari sudut di depan sudut ini sisi apa? Di sini kan sisi C. Nah, maka kita bisa tulis di sini C kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus yang sama, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sinus alfa. Dan di sini kita bisa buat menjadi kosinus alfa sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB gitu. Jadi kalau misalkan ketiga panjang sisi ini diketahui, kita bisa mencari sudut manapun di segitiga tersebut, berapa sudut manapun di segitiga tersebut. Sedangkan kalau diketahui panjang dua sisi dan diketahui sudut di antara dua sisi tersebut, maka kita bisa mencari panjang sisi yang ada di depan sudut tersebut. Gitu. Baik, sekarang kita beralih ke rumus yang akan dijelaskan oleh Raffi Alzadeh. Saya Raffi Alzadeh Deranamus dari kelas 11-2 ingin menyebutkan rumus aturan kosinus untuk mencari sisi dan rumus aturan kosinus untuk mencari sudut. Dimulai dari rumus aturan kosinus untuk mencari sisi. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Selanjutnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Selanjutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos A. Selanjutnya rumus aturan kosinus untuk mencari sudut. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Selanjutnya cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 dikali A dikali C. Selanjutnya cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 dikali A dikali B. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membahas soal yang berkaitan dengan aturan kosinus. Rian ingin membuat papan segitiga dari kayu untuk proyek sekolahnya. Ia tahu panjang salah satu sisi kayu adalah 8 cm dan sisi lainnya adalah 6 cm. Sudut antara kedua sisi itu adalah 90 derajat. Berapa panjang sisi kayu ketiga agar papan segitiga itu lengkap? Karena ini soal cerita, kita bahas yang diketahui terlebih dahulu. Sudut A-nya sama dengan 90 derajat, sudah ada di soal. Sisi B-nya antara titik A dan B adalah 8 cm. Lalu sisi C antara titik A dan C adalah 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang sisi ketiga A, yaitu antara titik B dan C. Karena yang ditanya adalah panjang sisi, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Karena yang ditanyakan adalah A, kita akan menggunakan ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Lanjut, A kuadrat sama dengan B nya 8 berarti 8 kuadrat dan C nya adalah 6 berarti 6 kuadrat. Lalu dikurangkan dengan 2 dikali dengan B yaitu 8 dan C yaitu 6 dan cos A nya yaitu cos 90 derajat karena sudutnya 90 derajat. Selanjutnya A kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 dan 6 kuadrat 36. Lalu 2 dikali 8 dikali 6 dikali cos 90 derajat. Nah, kita tahu cos 90 itu 0, jadi yang dikalikan 0 itu hasilnya 0 akhirnya. Selanjutnya
A kuadrat sama dengan 6 ditambah 36 100. Lalu A sama dengan akar 100, dan hasilnya adalah akar dari 100 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 10 cm.